Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa belajar pembelajaran jarak jauh STIT Cahaya Kolbu. Baik anak-anakku sekalian, pekan ini kita masuk ke tema 7, subtema 3 ya, subtema terakhir. Tema 7 ini adalah indahnya keragaman di negeriku. Di tema 1 adalah keragaman suku bangsa ya. Ke tema sub 2 keragaman agama dan budaya. Di subtema ketiga ini adalah indahnya persatuan dan kesatuan di negeriku. Nah, kalau misalkan Indonesia itu beragam suku, bangsa, agama, dan budaya, alangkah indahnya ya bila semuanya bersatu ya, persatuan dan kesatuan negeriku. Baik, kita mulai saja. Bukunya dibuka halaman 137. Mari kita dimulai dengan membaca doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bis sholihin. Ya Allah, tambahilah ilmuku, pertinggilah kecerdasanku, dan jadikanlah aku anak yang soleh. Amin. Baik, muatan di pembelajaran pertama, muatannya adalah bahasa Indonesia, kompetensi dasarnya 3.7 dan 4.7. Mencari arti kata sulit dan istilah dalam teks. Silahkan dibuka bukunya. Nanti kita akan membaca teks menciptakan kerukunan di sekolah. Mencari arti kata sulit dan istilah dalam teks. Pada pembelajaran sebelumnya, ya, kamu telah belajar cara mengetahui arti kata-kata sulit dalam suatu teks. Ya, kata sulit. Ya. Kata sulit dalam suatu teks adalah kata yang belum kamu ketahui artinya. Dalam suatu teks, kata sulit juga dapat berupa istilah, ya. Dapat berupa istilah. Istilah adalah kata gabungan atau kata yang menjelaskan konsep keadaan bidang tertentu. Istilah sering juga disebut sebagai kata atau ungkapan. Nih, istilah bisa disebut kata, bisa disebut ungkapan, yaitu kata atau gabungan kata yang menjelaskan konsep atau keadaan dalam suatu bidang tertentu. Selanjutnya, nah kita sudah belajar mencari kata sulit menggunakan KBBI. Masih ingat? Ya, KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Untuk mengetahui arti dari suatu istilah, kamu dapat mencarinya di KBBI. Saat mencari suatu istilah, kita harus mencari istilah tersebut dalam bentuk kata dasarnya terlebih dahulu. Ya, contoh nih, kata dasar dari kesatuan apa? Kesatuan. Kata dasarnya satu dikasih imbuhan awalan ke dan akhiran an. Jadi kesatuan. Mari kita cari kata satu, kemudian mencari kata kesatuan. Kalau di kamus manual kita cari kata satu S, nah, huruf S, buka habis SA. Tuh. Lalu cari ke bawah setelah ketemu satu kesatuan, pasti ada. Nah, kita akan baca teks ya. Kamu siapkan pensilnya, garis bawahi kata-kata yang tidak kamu tahu artinya. Ya, siap. Bapak membaca teks halaman 137. Menciptakan kerukunan di sekolah. Penduduk Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa,
Keragaman suku bangsa tersebut dapat kita lihat dari berbagai tempat. Salah satunya keragaman di sekolah. Di sekolah, kita akan bertemu banyak teman yang berasal dari berbagai daerah. Selain itu, silakan buka bukunya, halaman selanjutnya. Kita juga akan bertemu dengan orang yang lebih tua, seperti guru dan petugas sekolah. Walaupun berbeda usia dan suku bangsa, kita perlu menjaga kerukunan antar sesama. Jika kita hidup rukun, tentunya tidak akan ada perpecahan atau pertengkaran yang terjadi di sekolah. Nah, ada beberapa cara, nih paragraf kedua ya, untuk menciptakan kerukunan di sekolah. Yang pertama, bersikap santun terhadap orang lain, mulai dari teman, guru, hingga petugas sekolah. Sikap santun dapat ditujukan dalam berbagai hal, misalnya saat berbicara. Ya, saat berbicara dengan teman, sebaiknya gunakan kata-kata yang baik. Begitu pula saat bicara dengan orang yang lebih tua, seperti guru dan petugas di sekolah, kita harus menggunakan bahasa yang santun. Bersikap santun akan menciptakan hubungan pertemanan yang baik dan kerukunan antar sesama. Kedua, nih, menghargai pendapat orang lain. Misalnya kita mengerjakan tugas kelompok. Seringkali seorang anggota kelompok memiliki pendapat yang berbeda dengan anggota kelompok lainnya. Disitulah kita perlu menghargai setiap pendapat orang lain. Jika dalam suatu kelompok ada perbedaan pendapat, sebaiknya kita bermusyawarah untuk mendapatkan hasil mufakat. Setiap anggota kelompok pun bebas bermusyawarah untuk menyampaikan pendapatnya. Namun agar terciptanya ya kerukunan, setiap anggota kelompok tidak boleh memaksakan pendapatnya. Setiap anggota harus menghargai pendapat masing-masing, lalu berdiskusi untuk mendapatkan keputusan musyawarah ya. Keputusan yang mufakat. Paragraf terakhir. Terakhir yaitu bergotong royong di lingkungan sekolah. Terkadang kita memerlukan bantuan orang lain, misalnya saat melakukan piket membersihkan kelas. Kita tentunya tidak bisa membersihkan kelas sendiri. Oleh karena itu, kita perlu bergotong royong. Bergotong royong akan mempermudah pekerjaan sulit yang kita kerjakan. Selain itu, bergotong royong akan menciptakan hubungan antar teman semakin baik. Itulah beberapa cara untuk menciptakan kerukunan di sekolah. Ya, kita sudah membaca teks tadi terdiri dari 4 paragraf ya. Ya, baik selanjutnya coba lihat di bawah itu nomor 1 ya. Tuliskan kata-kata sulit yang terdapat dalam teks tersebut pada tabel berikut. Lalu carilah arti kata-kata sulit tersebut pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contoh misalnya nomor 1. Kata sulitnya mufakat. Nah, apa artinya? Setelah dicari di KBBI, arti mufakat adalah telah tercapai kesepakatan. Baik. Selamat mengerjakan tugas ya. Mari kita tutup dengan membaca doa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allamna alladzi yanfa'una wa zidna ilma. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.